Hai, saya Trisna. Saya sebagai ketua dan pengedit CapCut. Hai, saya Resta. Saya sebagai pengedit Canva. Hai, saya Amelia. Saya sebagai pencari materi. Hai, saya Isti sebagai mencari materi. Saya Sakifa. Saya sebagai pencari materi. Pengertian HAM. HAM adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh masyarakat dan pemerintah hukum. Jenis pelanggaran HAM terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pelanggaran HAM ringan. Arti dari pelanggaran HAM ringan adalah tindakan yang melanggar hak asasi manusia dengan sifat yang relatif ringan dan terjadi dalam konteks kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, tindakan pencurian, pengancaman, dan kekerasan fisik yang bersifat ringan. Jenis pelanggaran HAM yang kedua yaitu pelanggaran HAM berat adalah kejahatan luar biasa yang mengakibatkan kerugian yang bersifat sulit dikembalikan ke keadaan semula. Korban pelanggaran HAM berat umumnya menderita luka fisik, mental, penderitaan emosional, dan kerugian lain yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Contohnya yaitu peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi antara lain peristiwa 1965 sampai 1985, Talang Sari 1989, dan Trisakti. Kasus pelanggaran HAM yang pertama, sejarah kasus Munir. Kasus Munir salah satu pelanggaran HAM yang tak terlupakan, yaitu pelanggaran HAM berat. 19 tahun lalu, seorang pejuang hak asasi manusia, Munir Said Tholib, dibunuh di udara. Pembunuhan ini terjadi ketika di tanah air sedang sibuk-sibuknya menghadapi pemilu 2004 putaran kedua. Pemilu ini sangat bersejarah karena digelar secara langsung untuk pertama kalinya semenjak Indonesia terbebas dari cengkeraman Orde Baru. Penulis sempat membaca buku yang ditulis Wendra Tama di dalam bukunya berjudul Kasus Munir Pembunuhan yang Sempurna 2009. Wendra Tama menceritakan ketika seorang istri akan menabung rindu karena sang suami akan melanjutkan studi di negeri Belanda. Sebagaimana telah diketahui, Munir meninggal dengan cara diracun hingga wafat dalam penerbangan Garuda Indonesia bernomor GA974 pada Selasa 7 September 2004. Kasus pembunuhan terhadap Munir bukanlah kasus kriminal biasa, sebab melibatkan aktor negara, pihak Garuda Indonesia, dan penuh dengan konspirasi sehingga muatan kejahatannya bersifat struktural. Selain itu, kasus pembunuhan ini dapat digolongkan sebagai kejahatan yang bukan tindak pidana biasa, melainkan tindak pidana luar biasa atau pelanggaran HAM yang berat, atau bahkan dinilai sebagai kejahatan yang amat serius, seperti kejahatan melawan kemanusiaan. Oleh karena itu, kasus pembunuhan Munir merupakan kejahatan yang luar biasa yang kemudian sudah seharusnya diselesaikan oleh negara. Namun, kasus ini seakan-akan ditutup dan tak ingin dibuka sehingga kemudian hal inilah yang membuat kasus ini tidak terlupakan, di mana kasus pembunuhan seakan tak menemukan titik usai. Karena demikian, kematian Munir masih menjadi misteri. Siapa adalah yang ada di baliknya dan bagaimana tanggung jawab negara akan hal ini? Dua alasan lain bahwa kasus Munir masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat yaitu tempat kejadian perkara yang berada di jalur penerbangan lintas negara dan metode pembunuhan yang menggunakan racun arsenik. Menurut Kontras, arsenik merupakan bahan kimia berbahaya yang tidak mudah diperoleh warga biasa. Upaya penegakan hukum kasus Munir. Kasus kematian Munir masih menyisakan tanda tanya. Pembentukan tim pencari fakta kasus meninggalnya Munir pada tahun 2004 melalui Kepres 3 atau 2004 oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi langkah penting dalam upaya pengungkapan kasus Munir. Namun sangat disayangkan, hasil penyelidikan TPF tersebut tidak pernah diumumkan secara resmi ke hadapan publik meskipun ketetapan dalam angka ke-9 Kepres 3 atau 2004 telah memberikan mandat hal tersebut. Komisi Informasi Publik Pusat pada Oktober 2016 telah memutuskan bahwa pemerintah Indonesia harus segera mengumumkan TPF Munir. Sehari berselang pasca putusan KIP,
Joko Widodo sempat memerintahkan Jaksa Agung untuk mencari dokumen TPF tersebut. Terdapat sejumlah nama selain Polikarpus yang pernah diadili dalam laporan tersebut. Tapi nampaknya rezim pemerintahan dari SBY hingga Joko Widodo terlihat enggan mengumumkan hasil TPF. Tentu ini menjadi tanda tanya besar. Siapa dan mengapa hingga 19 tahun berserang peristiwa pembunuhan tersebut nama-nama yang tercatat tidak pernah dituntut di peradilan. Berikut ialah foto Munir Said Thalib. Selanjutnya sejarah kasus kematian wartawan Udin. Kasus kematian wartawan Udin yang kasusnya tak pernah terungkap tuntas. Udin bergegas pulang malam itu menggunakan Honda Tiger 2000 berwarna merah hati selepas merampungkan pekerjaan. Jam menunjukkan pukul 21.30. Kalender mencatat tanggal 13 Agustus 1996. Raut wajahnya nampak tegang dan gelisah. Tidak hanya nasib buruk memang menimpanya malam itu. Ia diserang pria tak dikenal tak lama setelah menginjakkan kaki di rumah. Ia dipukul, kepala dihantam, dan perut disodok besi. Udin terluka parah tak sadarkan diri. Ia dibawa ke RSU Jebungan, Bantul sebelum akhirnya dipindahkan ke RS Bethesda Yogyakarta untuk menjalani perawatan intensif. 3 hari kemudian, Jumat 16 Agustus 1996, tepat hari ini 25 tahun yang lalu, pihak RS Bethesda memberi kabar operasi tak mampu menghentikan pendarahan hebat di kepala. Nyawa Udin tak tertolong. Ia meninggal dunia pukul 16.50. Meninggalnya Udin adalah bukti betapa brutalnya rezim Orde Baru yang tak menghargai nyawa manusia. Udin tewas tanpa tahu siapa yang membunuhnya dan apa motif di belakangnya. Kasus pembunuhan wartawan Udin termasuk pelanggaran HAM berat. Selain bertentangan dengan pasal 78 dan 79, penegakan hukum kasus Udin juga bertentangan dengan asas keadilan, dikarenakan pihak kepolisian tidak memberikan kepastian hukum terhadap kasus ini. Upaya penegakan hukum. Salah satu upaya penanganan kasus pelanggaran HAM dalam kasus penganiayaan wartawan dengan menegakkan hukum yang berlaku secara adil, meningkatkan kualitas pelayanan publik, pengawasan dari masyarakat, penyebarluasan pendidikan HAM. Ini beliau adalah wartawan Udin. Yang ketiga ada sejarah kasus kematian Marsina. Marsina 10 April 1969 sampai 8 Mei 1993 adalah seorang aktivis dan buruh pabrik pada masa Orde Baru. Pekerjaan pada PT Catur Putra Surya Porong Sidoarjo yang diculik dan kemudian ditemukan terbunuh pada tanggal 8 Mei 1993. Setelah menghilang selama 3 hari, mayatnya ditemukan di hutan yang berada di bilangan dengan tanda-tanda bekas penyiksaan berat. Di dalam kasus ini merupakan pelanggaran HAM berat karena terdapat unsur yang memunculkan pelanggaran HAM berat, yakni pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, unsur kejahatan manusia dan juga mengandung unsur pelanggaran hak asasi manusia. Upaya penegakan hukum. Setelah 3 hari disekap, Marsina disebut dibunuh oleh Suwono, seorang satpam di PT CPS. Pemilik PT CPS, Yudi Susampo, kemudian dijatuhi vonis sudah stop penjara. Sementara itu beberapa staf PT CPS dijatuhi sekitar 4 tahun hingga 12 tahun penjara. Berikut ialah foto Marsina.